Langkah berat terdengar dari dapur ketika jam dinding berhenti berdetak, dan udara pagi mendadak terasa lebih sempit. Aku berdiri tanpa bergerak, telapak tangan basah, napas tertahan, seolah rumah ini menahan rahasia yang siap meledak. Aku sendirian, belum siap, tanpa perlindungan. Di sisi lain, ada kekuatan yang tak terlihat, menguasai ruang, memegang kendali, memelintir kepercayaan yang selama ini kupeluk. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan. Hanya tekanan yang memaksa dadaku menunduk. Lalu hening. 1 detik panjang yang terasa seperti menatap jurang. Aku menyadari detail kecil, bau logam samar di udara, dan pintu yang tidak pernah kukunci. Sejak detik itu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Keheningan jatuh seperti debu tebal. Jantungku berdebar, tubuhku dingin, dan firasat buruk mengeras menjadi ketakutan yang tak bisa kuabaikan. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini, saat pagi terlihat normal, tapi jiwamu tahu sesuatu telah hancur? Bunyi air dari keran dapur terlalu keras untuk pagi itu. Aku mematikannya, lalu berdiri diam, mendengarkan sisa gemericik yang merayap seperti bisikan. Ada sesuatu yang tidak pas, dan tubuhku menyadarinya lebih cepat daripada pikiranku. Cahaya matahari masuk dari sela gorden dengan sudut yang aneh, jatuh tepat di atas meja makan. Meja itu biasanya rapi. Pagi ini, 1 kursi sedikit bergeser. Hanya beberapa sentimeter. Tapi aku yakin semalam aku mendorongnya masuk sebelum tidur. Aku ingat jelas. Aku selalu melakukannya. Kebiasaan kecil yang entah kenapa menjadi penting sekarang. Aroma kopi belum tercium. Biasanya, pada jam segini, dapur sudah hangat oleh bau pahit yang menenangkan. Aku menunggu beberapa detik, berharap suara mesin kopi menyala. Tidak ada. Rumah terasa menahan napas. Langkah kaki terdengar dari lantai atas. Helen. Terraker. Bukan langkah orang yang baru bangun, melainkan langkah seseorang yang sudah terjaga cukup lama. Aku tidak menoleh. Ada dorongan aneh untuk tetap membelakangi tangga, seolah jika aku menoleh, sesuatu akan runtuh. Kamu sudah bangun? Suaranya datar. Belum lama, jawabku. Suaraku terdengar normal, terlalu normal. Aku membenci itu. Ia turun tanpa terburu-buru. Kemejanya sudah disetrika, rapi, seperti hendak pergi lebih awal. Padahal ini bukan hari penting. Setidaknya, tidak seharusnya. Ia berhenti di belakangku, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun yang asing. Bukan merek yang biasa kami beli. Kopi habis, katanya. Aku mengangguk, meski tidak masuk akal. Aku membeli kopi 2 hari lalu. Aku ingat memasukkannya ke lemari. Ingatan itu muncul jelas, seperti foto yang diselipkan paksa ke dalam pikiranku. Aku membuka lemari, dan benar saja, tempat kopi kosong. Bersih. Terlalu bersih. Mungkin aku lupa, kataku, lebih untuk diriku sendiri. Ia tidak menanggapi. Hanya menarik kursi yang tadi bergeser dan duduk. Gerakannya tenang, seolah pagi ini berjalan sesuai rencana. Ketika ia mengeluarkan ponsel, layar menyala menampilkan jam. Lebih awal dari biasanya. Jadwalnya berubah, dan aku tidak tahu sejak kapan. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Peso memotong roti, mentega dialaskan. Tangan-tanganku bergerak, tapi pikiranku tertinggal. Setiap suara terasa diperbesar, gesekan piring, detak jam dinding yang kembali berdetak setelah tadi sempat berhenti, atau mungkin hanya aku yang merasa begitu. Kamu hari ini pulang jam berapa? Tanyaku, pura-pura santai. Tidak tahu, jawabnya singkat. Tergantung. Jawaban itu tidak salah, tapi terasa dingin. Biasanya ia akan menyebut perkiraan waktu, atau setidaknya bertanya balik. Aku merasakan jarak yang tidak terlihat, seperti tembok kaca yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Aku duduk di seberangnya. Wajahnya terlihat sama. Tidak ada perubahan mencolok, namun matanya tidak menetap. Ia menghindari tatapanku, terlalu sibuk dengan ponselnya. Jarinya bergerak cepat, lalu berhenti. Layar dikunci. Senyap. Ingatan lama muncul tanpa diminta. Pagi-pagi seperti ini, beberapa tahun lalu, ketika kami masih sering tertawa tanpa alasan. Ketika rumah ini terasa ringan. Kenangan itu datang sebagai bayangan,
tidak utuh, dan justru membuat dadaku sesak. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan. Ia mengangkat kepala, tersenyum tipis. Senyum yang rapi, terlatih. "Kenapa tanya begitu?" "Tidak apa-apa. Hanya bertanya." "Jangan berlebihan," katanya. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti peringatan halus. Aku menunduk, menatap piringku yang hampir tidak tersentuh. Nafsu makanku menggeleng. Di sudut mataku, aku melihat jam dinding lagi. Detiknya berjalan terlalu cepat, atau mungkin aku yang ingin waktu melambat. Setelah ia pergi ke kamar mandi, aku berdiri dan merapikan meja. Kursi yang tadi ia tarik kini berada di posisi yang berbeda lagi. Aku mendorongnya masuk, lalu berhenti. Ada goresan tipis di lantai, baru. Aku yakin itu baru. Rumah ini tidak pernah menyembunyikan detail dariku. Aku yang membersihkannya, menjaganya. Goresan itu seperti tanda bahwa sesuatu telah digeser lebih dari sekadar kursi. Aku berjalan ke ruang tamu. Gorden di sana setengah terbuka, padahal aku selalu menutupnya rapat saat malam. Cahaya pagi mengungkap debu yang melayang, membuat ruangan terlihat asing. Di meja kecil dekat sofa, sebuah kunci cadangan tergeletak. Kunci itu seharusnya dilaci. Selalu dilaci. Aku mengambilnya, merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Kunci ini jarang digunakan. Terakhir kali, aku berhenti mengingat. Ada penolakan otomatis di kepalaku, seperti pintu yang ditutup paksa. Dari kamar mandi terdengar air berhenti. Aku cepat-cepat mengembalikan kunci ke tempatnya, meski hatiku berdebar. Rasanya seperti tertangkap basah, padahal aku hanya berada di rumah sendiri. Ia keluar, mengambil tas kerja. Aku berangkat. "Ja." Ia mendekat, mencium pipiku. Sentuhannya singkat, hampir formal. Saat ia melangkah pergi, aku memperhatikan punggungnya, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan ini. Tidak ada. Pintu depan tertutup dengan bunyi yang terlalu keras. Keheningan kembali mengisi rumah. Aku berdiri lama di tengah ruang tamu, mendengarkan gema langkahnya yang menjauh. Setelah suara mobil menghilang, aku menghembuskan napas yang baru kusadari kutahan. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ini hanya pagi yang buruk. Aku membersihkan dapur, mencuci piring yang hampir tidak kotor. Air menggelar. Pikiran ke komputer. Setiap detail kecil menolak dilupakan. Ketika aku hendak membuang sampah, aku melihat sesuatu di dasar tong. Sebuah amplop coklat, terlipat rapi. Tidak ada nama di luar. Aku yakin itu bukan milikku. Aku menariknya keluar perlahan, seolah benda itu bisa menggigit. Amplop itu kosong. Tapi di bagian dalamnya, ada bekas lipatan lain, dan bau samar kertas lama. Seperti pernah menyimpan sesuatu yang penting, lalu diambil kembali. Aku berdiri di sana, memegang amplop kosong, merasakan dingin menjalar dari ujung jari ke lengan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada suara. Hanya kesadaran pelan yang merayap, menyelinap di antara denyut nadi. Retakan kecil itu berubah menjadi tanda peringatan. Pintu pagar berderit pelan, padahal tidak ada angin. Aku berdiri di balik gorden, menahan napas, menatap halaman yang kosong. Lalu ponselku bergetar, sekali. Tepat saat layar kamera depan rumah menyala sendiri. Aku tidak pernah menyalakan fitur itu. Lampu kecil di sudut plafon ruang tamu berkedip seperti mata yang baru membuka kelopak. Aku menelan ludah, memaksa pikiranku bekerja pelan, logis. Mungkin listrik tidak stabil. Mungkin sistemnya otomatis. Tapi tubuhku menolak penjelasan sederhana. Ada rasa diawasi yang terlalu spesifik, terlalu dekat, seperti seseorang berdiri di belakangku tanpa menimbulkan bayangan. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi kamera yang selama ini hanya kupakai sesekali, sekadar memastikan paket kurir tidak tercecer. Di layar muncul gambar hitam putih ruang tamu, sofa, meja kecil, pintu depan. Diam. Terlalu diam. Sudut kamera menampilkan jam di dinding, tapi detiknya seperti tersendat. Aku menutup aplikasi, lalu membukanya lagi. Kali ini, ada perubahan kecil. Kursi dekat rak sepatu bergeser sedikit, padahal aku belum melangkah ke sana.
Aku menatap ruang tamu yang nyata di hadapanku. Kursinya tetap di tempat. Hanya di layar ia bergeser. Seolah ada versi lain dari rumah ini yang bergerak tanpa izinku. Aku menaruh ponsel perlahan di meja, seperti benda itu bisa memicu sesuatu jika diletakkan terlalu keras. Lalu aku berjalan ke rak sepatu. Tidak ada siapa-siapa. Debu tipis di lantai tidak menunjukkan jejak. Tapi bau logam samar kembali menyentuh hidungku, seperti kemarin pagi, seperti sesuatu yang tersimpan terlalu lama di ruang tertutup. Sambil berdiri di sana, aku menyadari satu hal yang membuat tengkukku kaku. Kunci cadangan yang semalam ku kembalikan ke laci sekarang menggantung di gantungan dekat pintu. Terlihat jelas. Sila sengaja dipamerkan. Aku meraih kunci itu, memutarnya pelan di jari. Dingin, sedikit lembab. Kunci ini punya suara khas ketika bergesekan dengan gantungannya. Suara kecil yang selalu kuingat. Aku menatap pintu depan yang tertutup rapat, lalu menatap lagi ke arah kamera kecil di plafon. Lampunya mati sekarang, tenang, seolah tidak pernah berkedip. Aku ingin menertawakan semuanya. Ingin percaya aku hanya lelah, hanya terlalu banyak berpikir. Tapi bahkan tawa pun terasa salah di rumah ini. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Menyapu lantai, menjemur handuk, menyalakan mesin cuci. Suara mesin berputar memberi ritme palsu, menenangkan sementara, seperti musik latar yang dipasang untuk menutupi sesuatu. Setiap kali mesin berhenti sebentar sebelum berputar lagi, aku menahan napas, menunggu suara lain menyusup di sela-selanya. Pukul 10, tetangga depan rumah, Bu Rini, menyapa dari pagar. Suaranya cerah, tapi matanya terlalu fokus pada rumahku, bukan pada wajahku. Kemarin malam rumah ibu terangnya, katanya. Aku mematung sebentar. Tong. Iya, lampu ruang tamu nyala sampai lewat jam 2. Saya kira ada tamu. Aku mengingat malam tadi. Aku tidur lebih cepat. Aku ingat menutup gorden, mematikan lampu, menyalakan lampu tidur kecil di kamar. Aku ingat punggung suamiku menghadapku, napasnya teratur. Jam 2? Rumah terang? Aku ingin bertanya detail, tapi lidahku kaku. Mungkin lupa, aku menjawab. Kata-kata itu terasa seperti kebohongan yang kupinjam untuk menenangkan orang lain, padahal aku sendiri tidak percaya. Bu Rini tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Oh, saya cuma bilang. Soalnya, saya dengar pintu pagar kebuka juga. Jam segitu. Pintu pagar. Berdert Helen. Seperti tadi pagi. Aku merapatkan tangan di dada, menahan gemetar kecil. Terima kasih, Bu. Ayah, hati-hati aja, ya, katanya, lalu berjalan pergi dengan langkah yang sengaja dibuat santai. Aku menutup pagar dengan lebih keras dari perlu. Bunyi logamnya memantul ke dalam rumah, dan aku tidak suka bagaimana suara itu terdengar seperti penutup peti. Di dalam, aku berdiri lama di dekat pintu, mendengar sunyi menelan semuanya. Rumah ini tiba-tiba terasa seperti benda milik orang lain, bukan karena barangnya berubah, tapi karena caranya menatapku. Ada rasa bahwa dinding-dinding menyimpan informasi, dan aku hanya tamu. Aku mulai memperhatikan suamiku dengan cara yang selama ini tidak pernah kulakukan. Bukan karena aku ingin mencurigainya, tapi karena aku butuh pegangan pada realitas. Hari itu ia mengirim pesan singkat, pulang telat. Biasanya ia akan menambahkan alasan. Hari ini tidak. Aku membalas, kira-kira jam berapa? Balasannya datang lama. Jangan tunggu. 2 kata itu seharusnya biasa. Tapi di kepalaku, kalimat itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Jangan berharap, jangan bertanya, jangan melihat. Sormereap Helen. Cahaya di rumah berubah warna, dari putih keras menjadi kuning kusam. Aku menyalakan lampu sebelum gelap, dan saat saklar diklik, kamera kecil di plafon kembali berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Aku berdiri di bawahnya, menatapnya seperti menatap serangga di langit-langit. Kamu siapa? Gumamku, lebih pada benda itu daripada pada siapapun. Tidak ada jawaban. Hanya suara kulkas yang menyala, lalu berhenti. Aku membuka laci tempat kunci cadangan seharusnya disimpan, memastikan. Laci itu kosong sekarang, seperti kemarin. Tapi di dasar laci,
ada serbuk halus, seperti sisa kertas yang digosok. Aku menyentuhnya, merasakan butiran kecil menempel di ujung jari. Dalam pikiranku muncul gambaran amplop coklat kosong di tong sampah. Amplop yang seperti baru saja kehilangan isi penting. Aku tidak tahan. Aku mulai mencari, tapi dengan cara yang tidak terlihat seperti mencari. Membuka lemari sambil pura-pura merapikan, memeriksa bawah kasur sambil mengganti sprei, membuka kotak obat sambil mengecek tanggal kedaluarsa. Setiap kali aku menemukan sesuatu yang tidak sesuai, napasku menipis. Di kamar kerja suamiku, meja terlihat lebih rapi daripada biasanya. Ia bukan tipe yang rapi. Ia selalu meninggalkan catatan kecil, charger, pulpen. Hari ini, meja bersih seperti baru difoto untuk iklan. Kebersihan itu bukan menenangkan, itu menutupi. Aku menarik kursi, duduk pelan. Lacy meja terkunci. Itu juga baru. Suamiku tidak pernah mengunci laci. Aku menatap kunci kecil yang menggantung di sisi meja, lalu menatap pintu kamar. Aku merasa bersalah bahkan hanya memikirkan untuk membuka laci itu. Tapi rasa bersalah kalah oleh rasa takut yang mulai punya bentuk. Aku memegang kunci itu. Tenggeng ke dingen. Dalam hening, aku bisa mendengar detak darah di telinga. Kunci berputar dengan bunyi halus. Laci terbuka. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada barang mencolok. Hanya map plastik bening, beberapa lembar kertas, dan satu foto Polaroid terbalik. Aku menarik map itu, membuka lembar pertama. Tulisan-tulisan tercetak, rapi, seperti dokumen resmi. Banyak bagian yang aku tidak pahami. Nama suamiku muncul beberapa kali. Ada alamat, ada tanggal-tanggal, ada angka-angka yang terasa seperti sandi. Aku membalik foto Polaroid. Untuk beberapa detik, aku tidak mengerti apa yang kulihat. Lalu otakku menyusun potongan itu perlahan. Itu ruang tamu kami. Sofa kami. Gorden kami. Tapi sudut pengambilan gambar tinggi, seperti dari plafon. Seperti dari kamera. Di foto itu, aku berdiri membelakangi pintu, memegang ponsel, wajahku setengah tertutup rambut. Di belakangku, dekat pintu, ada sosok. Hanya sebagian bahu dan tangan terlihat, tapi aku mengenali jam tangan itu. Jam tangan suamiku. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, menahan suara yang hampir keluar. Dadaku terasa panas, seolah udara di kamar ini tiba-tiba habis. Foto itu bukan dari malam tadi. Aku mengenakan baju rumah yang kupakai 2 minggu lalu, saat aku sakit dan jarang keluar kamar. Artinya, kamera sudah lama merekam. Seseorang sudah lama mengawasi. Dan suamiku, setidaknya suamiku ada di dalam bingkai itu. Di bawah foto, ada catatan kecil, tulisan tangan yang tegas. Hanya satu kalimat pendek, tanpa tanda tangan. Pastikan dia tetap di dalam rumah. Aku menatap kalimat itu sampai huruf-hurufnya seperti bergeser. Kaki-kakiku lemas, tapi aku tetap duduk, takut kalau berdiri aku akan jatuh dan menimbulkan suara. Dari luar kamar kerja, rumah tetap sunyi. Terlalu sunyi. Seolah sedang menunggu reaksiku. Aku memasukkan foto itu kembali ke laci dengan gerakan gemetar, lalu berhenti. Tidak. Aku tidak bisa mengembalikannya begitu saja. Ini bukan lagi firasat. Ini bukan paranoia yang bisa kutelan dengan kopi atau rutinitas. Ini bukti. Bukti itu muncul dari tempat yang paling tidak kuduga. Laci terkunci yang selama ini kupikir hanya berisi kertas-kertas kerja. Aku menutup laci perlahan, mengunci kembali, dan menggantung kunci di tempat semula. Aku berdiri, menatap pintu kamar kerja, mendengarkan keheningan yang kini terdengar seperti langkah kaki yang belum muncul. Di ruang tamu, lampu kecil kamera di plafon menyala lagi, kali ini lebih lama. Seperti menatapku tanpa berkedip. Napas itu tidak mau turun. Terjebak di dada, pendek, patah, seperti udara yang menolak masuk. Aku berdiri mematung di tengah kamar kerja, mendengar detak jam di ruang tamu yang kini terdengar seperti hitungan mundur. Foto itu masih membekas di kepalaku meski sudah kusimpan kembali. Sudut ruangan. Rambutku yang terurai. Jam tangan di pergelangan tangan sosok di belakangku. Semua terlalu jelas untuk disebut salah paham. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku menyentuh leherku,
memastikan aku masih bisa bernapas, memastikan tubuhku masih milikku. Aku berjalan keluar kamar kerja dengan langkah yang tidak lurus. Setiap lantai kayu berderit pelan, dan suara kecil itu membuatku berhenti, mendengarkan. Tidak ada suara lain. Rumah ini menahan napas bersamaku. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku merasa aman. Kini, setiap sudutnya seperti menyimpan mata. Gordon. Lampu. Plafon. Kamera kecil itu mati, tapi aku tahu ia ada. Menunggu. Mircam. Aku menekan ponselku, menelpon suamiku. Nada sambung berbunyi lama. 1, 2, 3. Tidak diangkat. Aku memutuskan sambungan sebelum pesan suara muncul. Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan jika ia menjawab. Kenapa kamu memotretku? Terdengar terlalu polos. Sejak kapan kamu mengawasi? Terdengar seperti tuduhan yang bisa berbalik. Aku mencoba berpikir. Regional. Ini pasti ada penjelasan. Pekerjaannya mungkin melibatkan sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Kamera mungkin bagian dari sistem keamanan yang dipasang diam-diam. Foto itu mungkin salah konteks. Mungkin itu bukan aku. Mungkin jam tangan itu bukan jam tangannya. Pikiranku berlari, mencari celah untuk bersembunyi. Tapi setiap celah runtuh sebelum sempat ku tempati. Bau logam di udara kembali muncul, lebih kuat sekarang. Aku berdiri, membuka jendela, menghirup udara luar yang panas. Bahkan udara luar terasa asing. Telepon bergetar. Namanya muncul di layar. Kamu nelpon? Suaranya tenang. Ayah, jawabku. Kamu di mana? Masih kerja? Aku menelan ludah. Kamu pasang kamera baru di rumah. Hening sejenak. Bukan hening kosong. Hening yang diisi perhitungan. Kenapa tanya begitu? Katanya. Hanya, aku lihat lampunya nyala. Oh, itu lama. Kamu baru sadar. Nada suaranya ringan. Terlalu ringan. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan jawaban jauh sebelum pertanyaan muncul. Kenapa aku tidak tahu? Tanyaku. Kamu sering lupa hal kecil, katanya. Kamu kapik. Kata-kata itu seperti ditekan ke dadaku. Kamu kapik. Seolah semua ini hanya ada di kepalaku. Seolah aku masalah yang perlu diredam. Kita bicara nanti, lanjutnya. Jangan panik. Panik. Kata itu membuat tanganku gemetar. Kapan kamu pulang? Belum tahu. Sambungan terputus. Aku menatap ponsel yang kini gelap. Refleksiku di layar terlihat pucat, asing. Aku tidak mengenali perempuan itu. Aku berdiri, berjalan ke kamar tidur, mengunci pintu, lalu tertawa pelan saat menyadari betapa bodohnya itu. Kunci kamar ini bisa dibuka dari luar. Aku yang mengajarinya dulu, saat kami takut terkunci. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Ingatan lain muncul, tidak diundang. Malam-malam ketika ia memelukku dari belakang, bernapas di leherku. Pagi-pagi ketika ia menyiapkan teh saat aku sakit. Semua itu nyata. Semua itu hangat. Bagaimana mungkin orang yang sama menulis, pastikan dia tetap di dalam rumah. Air mata jatuh tanpa suara. Aku mengusapnya cepat, marah pada tubuhku sendiri. Menangis tidak akan menyelamatkanku. Tapi emosi datang seperti gelombang, tidak peduli seberapa keras aku menahan. Aku bangkit, berjalan mondar-mandir. Setiap ruangan kulewati terasa seperti lorong sempit. Aku menutup gorden. Menyalakan semua lampu. Lalu mematikannya lagi karena terlalu terang. Kepalaku penuh, berisik. Aku harus keluar. Pikiran itu datang tiba-tiba, tajam. Keluar dari rumah ini. Menghirup udara tanpa kamera. Tapi kakiku berhenti di dekat pintu depan. Kunci pagar terpasang rapi. Terlalu rapi. Aku memutar kenop pintu pelan. Tidak terkunci. Jantungku berdebar lebih kencang. Jika ia ingin aku tetap di dalam rumah, mengapa pintu tidak dikunci? Aku membuka pintu sedikit. Cahaya sore menyelinap masuk. Halaman kosong. Jalan sepi. Aku melangkah satu langkah, lalu berhenti. Ada suara klik kecil dari atas. Aku menengadah. Lampu kamera menyala. Aku mundur cepat,
Menutup pintu. Tangengku jamatar. Jadi ini permainan. Membiarkanku merasa bisa keluar, lalu mengingatkanku bahwa aku diawasi. Bahaya ini bukan hanya di luar. Bahaya ini di kepalaku. Aku menyadari waktu. Sore hampir habis. Gelap akan datang. Dan ia akan pulang. Kesadaran itu membuat dadaku sesak. Aku membayangkan ia membuka pintu, tersenyum seperti biasa, bertanya apa makan malam sudah siap. Aku membayangkan aku harus duduk bersamanya, berpura-pura tidak tahu apa-apa, sementara setiap detik kamera merekam wajahku. Aku tidak bisa. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, mencuci muka. Air dingin membantu sedikit. Aku menatap cermin. Mata merah. Rahang tegang. Aku terlihat seperti seseorang yang baru saja selamat dari kecelakaan, belum menyadari lukanya. Di laci kecil bawah wastafel, aku melihat gunting kuku. Benda kecil, tajam. Tidak berguna. Di lemari obat, ada obat tidur sisa resep lama. Tanggalnya masih berlaku. Banyak. Terlalu banyak. Pikiran buruk menyelinap, cepat ku tepis. Itu bukan jalan keluar. Aku kembali ke kamar kerja, menatap meja rapi itu lagi. Map plastic. Dokumen. Aku ingin membawanya, tapi itu akan terlihat. Ia akan tahu aku tahu. Dan jika ia tahu aku tahu, apa yang akan ia lakukan? Aku duduk di lantai, bersandar pada meja. Nafasku berat. Waktu hampir habis. Aku harus memilih. Bertahan dengan pura-pura tidak tahu, berharap ini hanya permainan yang akan berhenti. Atau bertindak sekarang, mengambil risiko yang belum kupahami sepenuhnya. Dari luar terdengar suara mobil melambat di depan rumah. Bon mengeshekoshpol. Mesin mati. Aku berdiri cepat, jantungku hampir melompat keluar. Langkah kaki mendekat. Kunci berputar di pintu depan. Aku berdiri di tengah rumah yang kini terasa seperti jebakan, menyadari bahwa apapun yang kupilih dalam beberapa detik ke depan akan menentukan apakah aku keluar dari rumah ini dengan hidup atau tidak sama sekali. Aku tidak bergerak saat pintu terbuka. Suara engselnya terdengar lebih keras dari seharusnya, seperti sengaja diperbesar oleh kepalaku sendiri. Aku berdiri di balik tembok kecil dekat dapur, cukup dekat untuk mendengar napasnya, cukup jauh untuk tidak terlihat. Kamu di rumah? Suaranya terdengar normal. Terlalu normal. Aku tidak menjawab. Bukan karena takut, karena aku sedang menghitung. Langkah kakinya. Jeda antar suara. Arah geraknya. Ia menaruh tas di meja, membuka sepatu, berjalan ke ruang tamu. Kamera di plafon menyala, lampunya kecil, tenang, seperti detak jantung kedua di rumah ini. Aku melangkah keluar perlahan. Aku di dapur. Ia menoleh, tersenyum. Senyum yang sama yang sudah bertahun-tahun ku kenal. Senyum yang dulu membuatku merasa pulang. Sekarang, senyum itu terasa seperti topeng yang dipasang dengan rapi. Kamu pucat, katanya. Kamu sakit? Aku menggeleng. Kapek. Makanya jangan banyak mikir, katanya ringan. Ia berjalan mendekat, menyentuh pundakku sebentar. Sentuhan itu singkat, mengukur. Aku menahan diri untuk tidak mundur. Kami berdiri berhadapan di dapur, dengan meja di antara kami seperti batas tak kasat mata. Lampu dapur menyinari wajahnya dari atas, menciptakan bayangan halus di bawah matanya. Aku mencari retakan, tanda gugup, apapun. Tidak ada. Aku bikin teh, kataku. Biar aku, jawabnya cepat. Tidak. Aku menggeleng pelan. Aku saja. Aku menyalakan kompor, menuang air. Tangan-tanganku kini bergerak dengan fokus dingin. Ketakutan masih ada, tapi tertekan, dikunci di sudut pikiranku. Sekarang aku butuh ruang untuk berpikir. Untuk bertahan. Kami duduk di meja makan. Ia membuka ponsel, seperti biasa. Aku memperhatikan caranya memegang cangkir. Stable. Tidak gemetar. Jika ia berbahaya, ia tidak terlihat seperti orang yang akan kehilangan kendali. Dan itu lebih menakutkan. Kamu kelihatan tegang, katanya tanpa menatapku. Aku mimpi buruk, jawabku. Setengah benar. Mimpi apa? Aku terkunci di rumah. Ia tertawa kecil.
Kamu dan pikiranmu. Aku mengangguk, ikut tersenyum. Di dalam, aku mencatat reaksinya. Tidak ada kejutan. Tidak ada ketertarikan. Seolah kalimat itu bukan ancaman, hanya cerita. Setelah makan malam yang hambar, ia masuk ke kamar mandi. Aku duduk diam, mendengarkan suara air. Inilah waktuku. Aku berdiri, melangkah cepat ke kamar kerja. Laci meja masih terkunci. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu. Aku sudah melihat cukup. Aku membuka lemari arsip di sudut ruangan. Lemari itu jarang disentuh. Aku menarik satu map lama, pura-pura mencari dokumen rumah. Tanganku menyelipkan ponsel ke saku belakang, kameranya menyala. Aku memotret sekilas isi lemari, susunan map, nomor-nomor di punggungnya. Bukan bukti, tapi jejak. Aku tidak tahu untuk apa nanti, tapi aku tahu aku membutuhkannya. Suara air berhenti. Aku kembali ke ruang tamu, duduk, menyalakan televisi tanpa suara. Ia keluar dari kamar mandi, rambut basah, wajah segar. Terlalu segar untuk seseorang yang baru pulang kerja lama. Kamu nonton apa? Tanyanya. Apa saja. Ia duduk di sebelahku. Jarak kami tidak berubah, tapi rasanya seperti ia lebih dekat. Aku merasakan kehadirannya seperti tekanan udara. Kamera di plafon tetap menyala. Aku membiarkannya. Biarkan ia pikir aku tidak peduli. Kami berbicara hal-hal kecil. Quaka. Tetangga. Berita yang lewat di layar tanpa suara. Setiap kata adalah langkah di ladang ranjau. Aku menjaga nada, ekspresi, jeda. Ini bukan lagi rumah. Ini panggung. Saat ia bangkit untuk mengambil minum, aku melirik ponselku. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Data Mengiras. Aku tidak membuka pesan itu lama-lama. Aku mematikan layar, menyimpan ponsel. Aku tidak tahu apakah pesan ini nyata, jebakan, atau bagian dari permainan yang lebih besar. Tapi kalimat itu menancap, menambah lapisan baru pada ketakutanku. Malam merambat. Kami masuk kamar. Aku berbaring membelakanginya. Lampu mati. Jelap. Aku merasakan kasur bergerak saat ia berbaring. Napasnia Territor. Atau berpura-pura teratur. Aku menutup mata, tapi tidak tidur. Aku menghitung detik. Setiap suara kecil, gesekan kain, tarikan napas, menjadi penanda. Aku tidak tahu kapan ia benar-benar tertidur. Aku tidak tahu apakah ia pernah. Beberapa jam kemudian, aku mendengar bunyi pelan. Klik. Sangat halus. Seperti saklar kecil. Aku membuka mata sedikit. Cahaya biru samar dari bawah pintu kamar kerja menyelinap ke lorong. Ia bangun. Aku menunggu. Langkahnya pelan. Ia tidak menyalakan lampu lorong. Ia masuk kamar kerja, menutup pintu. Aku menahan napas, lalu bangkit perlahan. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin. Aku bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang baru belajar wujud. Aku berdiri di depan pintu kamar kerja, telinga menempel. Aku mendengar suara laci dibuka. Curtis. Ketikan pelan. Lalu suara yang membuat perutku jatuh, suara printer kecil, tersembunyi, bekerja sebentar. Aku mundur sebelum ia membuka pintu. Aku kembali ke tempat tidur, menutup mata tepat saat ia keluar dan kembali ke kamar. Ia berbaring lagi, seolah tidak pernah pergi. Sekarang aku tahu. Bukan hanya kamera. Bukan hanya pengawasan. Ada sesuatu yang sedang diproses. Die Stack. Darren Kanikan. Pagi datang dengan cahaya pucat. Aku bangun lebih dulu, pura-pura seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, mengatur gerakan agar terlihat lambat, aman. Ia bangun, menyapaku seperti tidak ada yang aneh. Aku keluar sebentar siang ini, katanya. Kemana? Tanyaku. Urizen. Aku mengangguk. Dalam kepalaku, kata itu bergema. Setelah ia pergi, aku tidak menunggu. Aku bergerak cepat tapi terukur. Aku mengambil tas kecil, memasukkan dokumen penting, KTP, buku nikah, sedikit uang. Aku mengambil foto Polaroid dari laci kamar kerja, aku sudah tahu caranya sekarang. Aku memotret dokumen lain sekilas.
Tidak semua. Cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak berhalusinasi. Aku hendak pergi saat ponselku bergetar lagi. Nomor yang sama. Ada waktu 15 menit. Untuk apa? Balasku dengan jari gemetar. Untuk tidak terlihat. Aku menatap pintu depan. 15 menit. Untuk tidak terlihat. Aku tidak tahu apa artinya, tapi instingku berteriak. Aku mematikan lampu, menutup gorden, duduk diam di kamar mandi, satu-satunya ruang tanpa kamera, setidaknya yang aku tahu. Menit terasa panjang. Nafasku pendek. Aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan mobil suamiku. Suara pintu dibuka. Suara orang berbicara pelan. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya, hanya intonasinya. Tenang. Profesional. Aku memeluk tas di dada. Jika ini rencana, aku berada di tengahnya tanpa peta. Jika ini jebakan, aku sudah melangkah terlalu jauh. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Pesan masuk, kali ini dari suamiku. Kamu di mana? Aku menatap layar itu lama. Terlalu lama. Aku lupa mematikan ponsel. Titik-titik muncul. Lalu hilang. Muncul lagi. Di luar, terdengar suara langkah mendekat ke pintu. Kunci berputar perlahan. Kesalahan kecil. Satu kelalaian. Dan seluruh rencana yang bahkan belum sempat kupahami mulai runtuh, tepat saat harapan tipis terasa muncul dari arah yang tidak pernah kupikirkan. Ketukan itu tidak keras. Justru itu yang membuatnya berbahaya. 2 kali, jeda, 1 kali lagi, seperti kode yang tidak ingin didengar tetangga. Aku berdiri di balik pintu kamar mandi, punggung menempel ke dinding dingin, menghitung napas yang tidak mau stabil. Bu, suara itu pelan. Perempuan. Saya dari kelurahan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap tas di kakiku, ponsel di tangan, layar masih menyala dengan pesan terakhir suamiku yang belum kujawab. Dunia terasa menyempit menjadi beberapa meter persegi keramik putih dan suara detak di telinga. Ada apa? Tanyaku akhirnya. Cuma sebentar. Soal data warga. Kebohongan kecil yang rapi. Tidak ada petugas kelurahan datang tanpa pemberitahuan. Aku membuka pintu sedikit. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan sekitar 40 tahun, berpakaian sederhana, rambut disanggul rendah. Matanya tidak menyapu rumah. Matanya langsung ke wajahku. Nama ibu? Tanyanya. Aku menyebutkan namaku. Ia mengangguk. Kita perlu bicara. Sekarang. Nada suaranya tidak memaksa, tapi tegas. Seperti orang yang tahu waktu tidak berpihak pada siapapun. Aku melangkah keluar, membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Dari ruang tamu, kamera di plafon mati. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau isyarat. Kita tidak bisa di sini, kataku. Ia menoleh cepat ke kamera, lalu kembali menatapku. Saya tahu. Kami berjalan keluar rumah tanpa banyak kata. Udara luar terasa terlalu terang setelah gelap yang menekan. Di trotoar, sebuah motor tua terparkir. Ia mengisyaratkan aku naik. Aku ragu sepersekian detik. Cukup lama untuk menyadari bahwa aku tidak punya pilihan yang benar, hanya pilihan yang kurang salah. Kamu yang kirim pesan? Tanyaku saat motor melaju. Bukan aku, jawabnya. Tapi aku tahu siapa. Jawaban itu tidak menenangkanku. Justru membuka lubang baru. Motor berhenti di warung kopi kecil yang setengah kosong. Jam-jam seperti ini pengunjungnya hanya orang-orang yang ingin menghilang sebentar. Kami duduk di pojok, punggung ke dinding. Ia memilih tempat dengan cermin buram di depan, cukup untuk melihat pintu tanpa menoleh. Namaku Sari, katanya. Aku bekerja dengan orang yang sedang memantau suamimu. Aku menahan tawa pahit. Bekerja? Ini terdengar seperti film buruk. Ini lebih buruk dari film, katanya, karena kamu ada di dalamnya. Ia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto-foto. Bukan hanya rumahku. Ada beberapa rumah lain. Kamera serupa. Sudut serupa. Perempuan-perempuan lain tertangkap tanpa sadar. Beberapa wajah terlihat lelah. Beberapa terlihat kosong. Ini jaringan, lanjutnya. Bukan cuma dia. Tapi dia penting. Penting bagaimana?
Suaraku hampir berbisik. Jia perekru. Dan penguji. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam, bukan lagi kaget, tapi pengakuan yang enggan, bahwa kebenaran ini lebih besar dari pengkhianatan pribadi. Ini sistem. Dan aku hanya satu titik kecil di peta. Kenapa aku? Tanyaku. Sorry Mina tap kanker kapinya. Karena kamu patuh. Terlihat kuat, tapi mau menyesuaikan. Itu yang mereka cari. Aku ingin menyangkal. Mengatakan ia salah. Tapi ingatan-ingatan kecil. Bagaimana aku sering mengalah, bagaimana aku membiarkan jadwalku mengikuti jadwal orang lain, berdiri seperti saksi bisu. Kami butuh kamu, katanya. Kami, tanyaku. Tim kecil. Tidak resmi. Tidak semua orang di dalam aparat tahu. Dan tidak semua yang tahu bisa dipercaya. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Termasuk kamu. Ia mengangkat bahu. Termasuk aku. Kejujuran itu anehnya terasa lebih aman daripada janji palsu. Kami bicara lama, tapi juga cepat. Setiap informasi disaring, setiap rencana dipatahkan lalu disusun ulang. Aku belajar bahwa kamera di rumahku terhubung ke server kecil, bukan cloud besar. Bahwa suamiku menyimpan cetakan laporan setiap malam, memindahkannya secara manual. Bahwa ada jadwal, dan aku mendekati titik akhir evaluasi. Kamu harus tetap di rumah, kata Sari. Untuk sementara. Dia ingin itu, kataku. Justru itu, jawabnya. Kalau kamu pergi sekarang, mereka tahu kamu sadar. Kalau kamu tetap, kita bisa kumpulkan bukti. Dengan risiko apa? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Dengan risiko kamu dipantau lebih ketat. Aku memejamkan mata. Moralitas dan keselamatan berdiri berhadapan. Jika aku bertahan, aku membantu membongkar jaringan. Jika aku lari, aku menyelamatkan diri, mungkin. Aku memikirkan perempuan-perempuan di foto. Wajah-wajah tanpa suara. Kita butuh sesuatu dari rumahmu, lanjut Sari. Cetakan terakhir. Atau akses ke printer kecil itu. Aku tertawa singkat. Kamu minta aku mencuri dari suamiku. Kami minta kamu bertahan hidup, katanya. Rencana kami sederhana di atas kertas. Terlalu sederhana. Aku kembali ke rumah sebelum suamiku pulang. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku memancing rutinitas. Sari dan timnya akan menunggu sinyal. Kami menyepakati kode, gerakan lampu, pesan kosong, jeda waktu. Rapuh. Sangat rapuh. Saat aku turun dari motor di depan rumah, kakiku terasa lebih berat. Rumah itu berdiri tenang, seperti biasa. Tidak ada tanda bahaya. Itu yang paling menakutkan. Di dalam, aku merapikan diri, menghapus jejak ketakutan dari wajah. Kamera di plafon menyala. Aku tersenyum kecil ke arahnya, seperti orang yang baru menyadari keberadaannya tapi tidak peduli. Aku berharap senyum itu cukup meyakinkan. Suamiku pulang lebih awal. Ia mencium pipiku. Kamu kemana tadi? Warang, jawabku. Pusing. Ia mengangguk. Tidak bertanya lagi. Terlalu mudah. Kami makan malam dalam diam yang terkendali. Setelah itu, seperti dugaan, ia masuk kamar kerja. Aku menunggu. Mengatong. Menahan. Ketika suara printer terdengar, aku bergerak. Langkakapelan. Teraker. Aku membuka pintu kamar kerja sedikit. Cahaya biru layar komputer menyinari wajahnya. Fokus. Tenang. Ia tidak menoleh. Aku mengambil ponsel, memotret cepat dari celah pintu. Lalu satu langkah terlalu jauh. Papan lantai berderit. Ia berhenti mengetik. Menali. Kamu kenapa? Tanyanya. Air, kataku cepat. Haus. Ia tersenyum. Senyum yang kini kubaca berbeda. Menilai. Di dapur. Aku mundur, menutup pintu. Jantungku hampir keluar. Di dapur, tanganku gemetar saat menuang air. Aku mengirim pesan kosong ke Sari. 3 titik. Jita. 3 titik lagi. Ponselka berjeter balasan singkat. Kami lihat. Aku tidak tahu apa artinya. Aku hanya tahu bahwa udara di rumah ini berubah. Seperti sebelum hujan besar.
Ketika aku kembali ke ruang tamu, suamiku berdiri di sana, ponsel di tangan. Ia menatap layar, lalu menatapku. Kamu kirim pesan ke siapa? Tanyanya pelan. Aku membuka mulut, tapi tidak ada jawaban yang siap. Di udara, aku mencium sesuatu yang tidak kasat mata. Bau pengkhianatan yang belum terucap dari arah yang tidak kutentukan. Kepercayaan baru yang rapuh bergetar. Dan di balik keheningan itu, aku tahu pertarungan psikologis tidak lagi bisa dihindari. Lampu ruang tamu tidak dinyalakan malam itu. Hanya cahaya dari televisi yang memantul di dinding, berkedip tanpa suara, seperti denyut nadi yang disembunyikan. Aku duduk tegak, punggung lurus, napas pendek. Di dapur, gelas diletakkan terlalu pelan. Itu caranya saat sedang berpikir. Kamu pucat, katanya dari ambang pintu. Masih pusing? Sedikit, jawabku. Aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku menoleh terlalu cepat, ia akan mencatatnya. Ia duduk berhadapan denganku, jarak aman. Ponselnya tergeletak di meja, layar menghadap ke bawah. Aku membiarkannya di sana, seperti umpan yang belum disentuh. Kamera di plafon menyala redap. Aku merasakan kemarahan yang tertata rapi, dingin, seperti pisau yang belum dikeluarkan dari sarung. Kamu kirim pesan ke siapa? Ulangnya, suaranya datar. Aku mengangkat bahu. Ibu? Kamu jarang kirim pesan kosong ke ibumu. Aku mengangguk. Yari kepenset. Henning menyela. Ia mengamati. Aku mengamati balik, bukan wajahnya, melainkan ritme napasnya, cara ia menaruh siku, jeda sebelum ia bicara lagi. Tekanan membuat orang ceroboh. Aku butuh ia melangkah sedikit saja ke arah salah. Kamu kemana siang tadi? Tanyanya. Warung, kataku. Sendiri. Sendiri? Ulangnya, pelan. Aku menatap layar televisi. Gambar orang-orang tertawa tanpa suara terasa seperti ejekan. Kalau kamu mau cek kamera, silakan. Ia tersenyum tipis. Tidak perlu. Kalimat itu bukan pembebasan. Itu ancaman yang dibungkus percaya diri. Ia bangkit, berjalan ke dapur. Aku mendengar laci dibuka, ditutup. Benda-benda dipindahkan sepersekian sentimeter. Ia menciptakan kesan aktivitas normal. Aku membiarkannya. Ketika ia kembali, ia membawa 2 cangkir. Teh. Ia meletakkannya di meja. Minum. Aku mengangkat cangkir, meniup pelan. Uap naik. Tengenku stable. Ini bukan keberanian. Ini keputusan. Ketakutan sudah kelelahan. Kamera di rumah kita aktif terus, kataku tiba-tiba. Ia tidak bereaksi. Ayah. Sejak kapan? Lama. Kenapa aku tidak tahu? Ia menatapku akhirnya. Karena kamu tidak perlu. Nada itu, bukan marah, bukan lembut, membuat kemarahanku mengeras. Aku menaruh cangkir. Aku lihat foto. Itu pertama kalinya ia benar-benar berhenti. Jida sepersekian detik. Mata berkedip sekali. Cukup. Lapisan pertama terkelupas. Foto apa? Tanyanya. Ruang tamu. Aku. Jam tanganmu. Ia menarik napas, lalu tersenyum lagi. Kamu salah lihat. Aku mengangguk, seolah menerima. Ken. Ia bersandar. Kamu terlalu sensitif akhir-akhir ini. Aku membiarkan kata-kata itu lewat. Ada catatan di bawah foto. Alisnya naik sedikit. Catatan? Pastikan dia tetap di dalam rumah. Henning mengentle. Televisi menampilkan cahaya biru, lalu merah. Aku merasakan sesuatu bergeser di dalam diriku, tak lagi ragu, tapi arah. Ia menegakkan punggung, mengambil cangkirnya, menyesap. Kamu menggeledah kamarku, katanya. Aku mencari udara, jawabku. Ia tertawa pelan. Kamu selalu pandai memilih kata. Aku memiringkan kepala. Seperti kamu. Kami saling menatap. Ini bukan pertengkaran. Ini adu kesabaran. Ia ingin aku meledak. Aku ingin ia tergelincir. Kamu tahu kenapa aku pasang kamera? Katanya. Keamanan, jawabku cepat. Keamanan, ia mengulang, lalu mengangguk. Benar. Dari siapa?
Ia tersenyum lebih lebar. Dari dunia. Aku menghela napas. Dunia tidak mencetak laporan setiap malam. Ia berhenti menyesap. Kamu dengar? Printermu tidak sunyi. Senyumnya memudar, hanya sedikit. Cukup untuk kubaca. Lapisan kedua runtuh. Ia bangkit, mematikan televisi. Gelap menelan ruangan. Kamera di plafon kini terasa seperti mata tunggal. Kamu takut, katanya. Aku marah, jawabku. Ia mendekat satu langkah. Aku tidak mundur. Marah karena apa? Karena kamu pikir aku Ben. Bahunya naik turun pelan. Bahwa kamu aman. Kemarahan itu kini terarah. Aman untuk siapa? Ia diam. Aku melangkah satu langkah, menyamai jarak. Aku lihat dokumen. Nama-nama. Tanggal. Bukan cuma aku. Jangan campur aduk, katanya cepat. Ada perempuan lain, kataku. Kamu memotret mereka juga. Ia mengusap wajah. Gerakan kecil, cepat. Kesalahan ketiga. Tekanan bekerja. Itu bukan urusanku. Kamu parakrat, kataku. Pengaji. Ia menatapku tajam. Siapa yang bilang? Aku tersenyum tipis. Dunia. Ia tertawa pendek. Kamu bicara seperti orang yang menonton terlalu banyak berita. Dan kamu bicara seperti orang yang lupa aku bukan data. Ia berbalik, berjalan ke jendela. Menarik gorden sedikit, mengintip jalan. Kamu tidak boleh keluar malam ini. Kenapa? Karena ada orang yang salah paham. Orang-orangmu, tanyaku. Ia menoleh cepat. Jangan bodoh. Aku mengangkat bahu. Terlambat. Ponselku bergetar di saku. Aku tidak melihatnya. Aku biarkan. Ia melihat ke arah suara itu. Mata menyipit. Matikan, katanya. Tidak. Ia mendekat lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu pikir mereka bisa melindungimu? Mereka? Aku tersenyum. Sekarang kamu mengakui. Ia berhenti. Napasnya berubah. Ini titik kritis, tanpa teriakan, tanpa tangan terangkat. Hanya garis tipis antara kendali dan kehilangan. Kamu tidak mengerti skala ini, katanya lebih pelan. Kalau kamu buka mulut, kamu bukan hanya membahayakan diri sendiri. Aku tahu, kataku. Makanya aku berhenti diam. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka. Kamu mau apa? Kejujuran kecil itu mahal. Aku menimbang. Akses. Untuk apa? Untuk kebenaran. Ia tertawa tanpa humor. Kebenaran itu mahal. Aku sudah bayar, kataku. Ia menatap kamera di plafon, lalu kembali ke aku. Kita bisa atur? Kita, tanyaku. Kamu dan aku. Aku menggeleng. Itu sudah berakhir. Ia mendekatkan wajahnya. Aku mencium aroma sabun asing itu lagi. Kamu selalu suka drama. Aku menatap matanya. Dan kamu selalu benci kehilangan kendali. Kata-kata itu menampar tanpa suara. Ia mundur satu langkah. Mengambil ponselnya. Mengetik cepat. Aku tidak bergerak. Aku menunggu. Risiko meningkat, tapi arahnya jelas. Besok malam, katanya. Kita selesaikan. Di mana? Di rumah, jawabnya. Seperti biasa. Aku mengangguk. 1 malam. Ia menyimpan ponsel. Jangan buat kesalahan. Aku tersenyum tipis. Kamu duluan. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu. Aku duduk kembali, merasakan gemetar kecil di tangan. Bukan takut. Antisipasi. Ponselku bergetar lagi. Pesan singkat masuk. Kami dekat. Tahan. Aku memejamkan mata. Kamera di plafon menyala lebih terang, lalu meredup. Di luar, angin menggeser daun. Tidak ada hujan. Tidak ada petir. Hanya kesadaran yang mengeras. Konfrontasi terakhir semakin dekat, dan semua rahasia menunggu satu malam penentuan. Malam itu tidak membawa hujan. Hanya udara berat yang menggantung rendah, menekan atap rumah seperti telapak tangan raksasa. Aku duduk di ruang tamu yang lampunya redup,
Mendengar detik jam berdetak terlalu jelas, seolah setiap detik ingin dicatat. Ia keluar dari kamar kerja tepat pukul 10. Rapi. Tenang. Kemeja disetrika, jam tangan terpasang. Senyum tipis yang dulu membuatku percaya kini terlihat seperti garis yang dipahat dengan paksa. Kamera di plafon menyala stabil. Aku membiarkannya. Kita mulai, katanya. Aku mengangguk. Napaskupelan, Taraker. Tidak ada lagi gemetar. Ketakutan lama sudah menyusut menjadi sesuatu yang lebih tajam. Fokus. Kamu siap? Tanyanya. Sejak lama, jawabku. Ia duduk berhadapan. Meja di antara kami kosong, bersih, seperti ruang sidang tanpa hakim. Aku menunggu ia berbicara dulu. Orang yang terbiasa mengendalikan akan selalu ingin memulai. Aku tidak ingin ini jadi besar, katanya. Kita bisa akhiri dengan rapi. Rapi untuk siapa? Tanyaku. Untukmu, katanya cepat. Untuk kita. Aku tersenyum kecil. Ia menghela napas, seolah kecewa. Kamu membuat semuanya sulit. Bukan aku yang memasang kamera, kataku. Bukan aku yang mencetak laporan. Ia mentondongkan tubuh. Kamu tidak paham. Aku menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara siapa dan siapa. Antara risiko dan kendali. Aku menatap matanya. Dan aku di mana? Ia terdiam sepersekian detik. Cukup, di zona aman. Aku bangkit. Ia mengikuti dengan pandangan, tidak bergerak. Aku melangkah ke plafon, berdiri tepat di bawah kamera. Mannequin. Tidak, katanya. Aku menoleh. Kalau begitu dengarkan. Aku mengeluarkan ponsel, meletakkannya di meja, layar menyala. Ia melihatnya, mata menyipit. Aku memutar rekaman suara, suara printer kecil malam-malam, suara ketikan, suaranya sendiri yang berbicara tentang jadwal. Aku memutar foto-foto, bukan hanya aku, tetapi wajah-wajah lain yang kini tak lagi anonim. Itu ilegal, katanya. Dan ini, aku menunjuk kamera. Ini apa? Ia bangkit, berjalan mendekat. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu satu hal, kataku. Aku bukan objek. Ia berhenti di jarak 1 langkah. Kamu pikir mereka peduli padamu? Aku menatap ponselku lagi, mengetuk layar. Sebuah pesan terkirim. Hanya 1 kata, sekarang. Ia melihat gerakanku. Siapa? Aku tidak menjawab. Henning Menegang. Dari luar, suara mesin mobil berhenti. Pintu pagar berderit pelan. Ia menoleh ke arah suara, lalu kembali menatapku. Senyumnya memutar. Kamu memanggil mereka? Katanya. Aku berhenti menunggu, jawabku. Ia tertawa pendek, keras. Kamu mengorbankan semuanya. Aku mengembalikan, kataku. Pada tempatnya. Ketukan Terdengar. Kali ini keras, tegas. Ia melangkah cepat ke pintu, lalu berhenti. Menali Padaku. Kamu masih bisa hentikan. Aku menggeleng. Aku sudah menghentikan diriku sendiri terlalu lama. Ketukan Jolang. Suara dari luar, profesional, tanpa emosi. Ia berdiri diam, seperti patung yang lupa bagaimana bergerak. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. 2 orang berdiri di ambang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Wajah mereka netral. Sari berada di belakang, setengah tersembunyi, matanya cepat memeriksa ruangan. Kamera di plafon masih menyala. Selamat malam, kata perempuan itu. Kami perlu berbicara. Ia mencoba tersenyum. Tentang apa? Perangkat ilegal, jawab laki-laki itu. Dan pelanggaran privasi. Ia melirikku. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan yang tidak tertata. Ini kesalahpahaman. Aku melangkah maju. Tidak. Aku menyerahkan ponsel. Bukti berpindah tangan. Dokumen. Recommend. Foto. Aku melihat wajahnya berubah, bukan marah, bukan sedih, kosong. Kekuasaan palsu itu runtuh tanpa suara, seperti bangunan yang fondasinya dicabut diam-diam. Kamu menjebakku, katanya padaku. Aku menggeleng. Kamu membangun jebakanmu sendiri.
Mereka memintanya mematikan sistem. Ia ragu. Perempuan itu mengulang permintaan dengan nada yang tidak memberi ruang. Ia menatap kamera terakhir kali, lalu menekan tombol. Lampu kecil itu mati. Ruangan terasa berbeda seketika, lebih luas, lebih ringan, seperti dada yang akhirnya bisa mengembang penuh. Ia dibawa keluar tanpa perlawanan. Tangannya tidak diborgol, tapi langkahnya berat. Di ambang pintu, ia menoleh padaku. Kamu akan menyesal. Aku tidak menjawab. Kata-kata itu tidak lagi punya gigi. Pintu tertutup. Keheningan jatuh, bukan seperti sebelumnya. Ini keheningan setelah badai yang memilih pergi. Aku berdiri lama, mendengar napasku sendiri, mendengar rumahku belajar bernapas lagi. Sorry, Mendekat. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, meski kata itu terasa tidak akurat. Aku ada. Ia menyentuh lenganku singkat. Prosesnya panjang. Aku tahu. Mereka pergi, lampu-lampu dimatikan. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa. Tanganku bergetar pelan, bukan karena takut, tapi pelepasan. Air mata datang terlambat, tanpa suara. Aku membiarkannya. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya menyelinap melalui gorden yang setengah terbuka. Rumah ini terlihat sama, tapi bukan lagi tempat yang sama. Aku berjalan ke dapur, membuat teh. Suara air mendidih terdengar wajar lagi. Aku menatap meja makan, kursi-kursi rapi. Tidak ada mata di plafon. Telepon bergetar. Pesan singkat dari Sari, dia ditahan. Jaringan bergerak. Kamu aman untuk sekarang. Untuk sekarang. Aku menutup mata. Aman bukan keadaan permanen. Aman adalah keputusan yang diperbarui setiap hari. Aku berjalan ke kamar kerja. Laci meja terbuka. Kosong. Printer kecil sunyi. Aku mengusap meja itu, merasakan bekas-bekas yang tidak terlihat. Luka batin tidak hilang dengan satu malam. Ia tinggal sebagai garis halus yang mengingatkan. Aku duduk di ruang tamu, menatap tempat kamera pernah menyala. Aku tidak memasang jam baru. Aku membiarkan waktu berjalan tanpa penanda. Ketakutan lama ku lepas pelan, seperti melepaskan benda berat yang sudah terlalu lama ku genggam. Di luar, suara anak-anak tertawa dari rumah tetangga. Kehidupan berjalan. Aku menghirup napas panjang. Ancaman telah berakhir, tapi bekasnya tidak. Di dalam diriku, ada ruang kosong yang harus kupelajari ulang, ruang untuk percaya, untuk memilih, untuk hidup tanpa diawasi. Aku berdiri, membuka jendela lebar-lebar. Udara masuk, hangat, nyata. Di antara kebebasan itu, ada luka yang masih basah, menunggu waktu untuk mengeras menjadi bekas. Waktu akan membuka jalan menuju penyembuhan. Tapi malam ini, aku duduk dengan keheningan, menerima bahwa kemenangan pun membawa sunyi yang harus dipeluk. Pagi pertama tanpa kamera terasa terlalu terang. Cahaya masuk dari jendela seperti tamu yang lupa mengetuk, menyentuh dinding dan lantai tanpa izin. Aku berdiri lama di ruang tamu, mendengarkan suara rumah yang berbeda, bukan karena berubah, tetapi karena aku tidak lagi menunggu sesuatu dari balik plafon. Aku membuat kopi tanpa tergesa. Bunyi air mendidih terdengar jujur. Tidak ada jeda aneh. Tidak ada klik kecil. Cangkir hangat di telapak tangan menjadi penanda sederhana bahwa tubuhku masih di sini, utuh. Aku menyesap pelan, membiarkan pahitnya menetap. Aku tidak ingin mengusir rasa apapun terlalu cepat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti orang yang belajar berjalan setelah lama berbaring. Aku menyapu lantai dan menemukan debu yang dulu tidak pernah kulihat, atau mungkin tidak berani kulihat. Aku membuka gorden sepenuhnya, membiarkan matahari jatuh ke sudut-sudut yang lama disembunyikan. Rumah ini tidak lagi berfungsi sebagai tempat berlindung semata, ia menjadi ruang latihan, tempat aku menguji napas, langkah, dan keberanian kecil. Aku menata ulang furnitur. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk memilih ulang. Sofa digzer, meja dipindah. Setiap geseran kayu di lantai terdengar seperti keputusan. Aku berhenti ketika tangan gemetar, lalu melanjutkan ketika napas kembali rata. Tidak ada yang mengejar. Itu hal baru yang harus kupelajari. Tetangga datang, membawa senyum yang hati-hati.
Pertanyaan mereka pendek. Aku menjawab secukupnya. Tidak semua kebenaran perlu dibagikan untuk menjadi nyata. Di malam hari, aku tidur dengan lampu mati. Gelap masih datang membawa bayangan, tetapi aku menunggu di dalamnya, bukan melarikan diri. Aku menghitung napas, bukan detik. Ada janji temu dengan orang-orang yang menyebut diri mereka penolong. Ruangan mereka bersih, kursi-kursi disusun rapi. Aku duduk dan bicara dengan suara yang tidak selalu stabil. Ketika suaraku patah, aku tidak memaksanya utuh. Kejujuran tidak menuntut kerapian. Ia menuntut keberanian untuk tinggal. Apakah kamu merasa aman sekarang? Seseorang bertanya. Aku memikirkan kata itu. Lebih, jawabku. Belum selesai. Mereka mengangguk. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan garis lurus. Ia berputar, berhenti, mundur sedikit, lalu maju. Aku mencatat pemicu kecil. Bunyi printer, jam tangan tertentu, bau sabun asing. Aku tidak memusnahkannya, aku menamainya. Nama memberi jarak. Aku membersihkan kamar kerja terakhir. Laci-laci kosong menatapku tanpa tuntutan. Aku menyimpan map-map lama ke dalam kotak dan menuliskan tanggal. Bukan untuk disimpan selamanya, tetapi untuk diakui. Aku membuang printer kecil itu dengan tangan sendiri. Saat benda itu jatuh ke dalam kantong hitam, ada rasa lega yang tidak meledak, hanya mengendap, tenang. Aku menghubungi ibu. Suaranya terdengar sama, hangat dan penuh jeda. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku berkata aku sedang belajar ulang. Ia berkata ia bangga. Kata itu sederhana, tapi menempel lama. Ada malam-malam ketika aku terbangun, jantung berlari tanpa alasan. Aku bangkit, duduk di lantai, menempelkan punggung ke sofa. Aku menyebutkan 5 benda yang kulihat, 4 suara yang kudengar, 3 sentuhan yang kurasakan. Teknik kecil, tapi efektif. Tubuhku belajar kembali bahwa sekarang berbeda. Aku mengganti jam dinding. Bukan karena jam lama bersalah, tetapi karena aku ingin penanda baru. Jam itu berdetak pelan, konsisten. Aku tidak menatapnya. Aku membiarkannya bekerja tanpa pengawasan. Sari mengirim pesan sesekali. Pendek. Factual. Aku berterima kasih tanpa euforia. Hubungan kami berhenti di batas yang sehat. Aku belajar bahwa tidak semua sekutu harus menjadi sahabat. Ada peran, ada jarak. Suatu sore, aku duduk di ambang pintu, memandangi halaman. Anak-anak tetangga berlarian, tertawa. Suara itu dulu terasa seperti kebisingan. Kini, ia menjadi penanda kehidupan yang tidak memintaku apa-apa. Aku tersenyum tanpa alasan. Aku menulis. Bukan untuk publik, bukan untuk bukti. Untuk diriku sendiri. Kalimat-kalimat pendek, jujur, tanpa hiasan. Aku menulis tentang pagi yang terasa sempit, tentang kursi yang bergeser, tentang kalimat yang hampir mematahkan. Aku menulis juga tentang kopi yang hangat dan lantai yang bersih. Kata-kata menata ulang memori seperti rak buku yang rapi. Aku bertemu beberapa perempuan dari foto-foto itu. Tidak sekaligus. Tidak semua. Kami berbagi ruang hening lebih banyak daripada kata. Ada tangis yang datang tanpa pengantar. Ada tawa kecil yang muncul terlambat. Kami tidak saling menyelamatkan, kami saling menemani. Itu cukup. Hubungan lama ditinjau ulang dari jarak aman. Ada kenangan yang kusimpan sebagai pelajaran, bukan undangan. Ada foto yang kusimpan dalam amplop, bukan bingkai. Aku belajar memisahkan apa yang terjadi dari siapa aku sekarang. Identitas bukan bekas luka, ia adalah jaringan yang tumbuh di sekitarnya. Aku mengganti kunci rumah. Proses sederhana, simbolik. Saat kunci baru berputar di lubang, ada bunyi yang tegas. Aku menyukai bunyi itu. Aku memasang tanaman kecil di ruang tamu, dekat tempat kamera dulu menyala. Daunnya hijau, rapuh, hidup. Aku menyiramnya tiap pagi. Beberapa malam, aku masih menyalakan lampu dapur hanya untuk memastikan. Aku mengizinkan kebiasaan kecil itu tanpa menghakimi. Penyembuhan bukan kompetisi keberanian. Ia adalah perjanjian jangka panjang dengan diri sendiri. Suatu hari, aku duduk di sofa dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak sedang menunggu. Tidak pesan,
Tidak langkah, tidak klik. Aku hadir. Penuh. Diam yang mengelilingiku bukan ancaman, ia ruang bernapas. Aku membuka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa bau tanah dan sore. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Bekas luka itu ada. Garis halus yang mengingatkan untuk tidak menyerahkan kendali. Ia tidak lagi membelenggu. Ia menjaga. Malam turun perlahan. Aku mematikan lampu satu persatu, memilih gelap tanpa rasa curiga. Aku berbaring dan mendengarkan rumah beristirahat. Tidak ada yang perlu dicatat. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Di keheningan itu, aku merasa utuh, bukan karena lupa, tetapi karena memilih. Kisah ini berakhir tanpa ledakan, tanpa tepuk tangan. Dampaknya tinggal di caraku berjalan, menatap, bernapas. Dan itu cukup.